Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan short movie yang berjudul Jika Rumah Menjadi Ruang Tercermin. Riza, udah jam berapa ini? Kamu tuh kalau pagi susah banget dibangunin, nanti kesiangan loh. Masih jam 6, Bu. Sekolahnya kan masih jam 7. Masih jam 6. Kamu tuh belum sarapan, belum nyiapin ini itu. Nanti kalau kesiangan kamu juga yang panik. Masa ini pagi-pagi rame? Udah, Bu, biarin aja. Risa kan bisa ngatur waktunya sendiri. Udah deh, kamu tuh gak usah ikut campur. Udah deh. Iya, kamu tuh jangan kebanyakan lihat HP. Pagi-pagi itu mata kamu butuh istirahat, bukan malah kebanyakan lihat layar HP mulu. Iya, Bu. Kan ada kerjaan. Ya udah, kita taruh dulu HP-nya. Sekarang kita doa dulu sebelum makan. Nah, sekarang makan yang benar. Risa, kamu tuh kalau makan duduknya yang tegak. Terus itu sayurnya juga dimakan, jangan pilih-pilih. Bu, aku lagi makan nasinya dulu. Setelah makan, piringnya jangan lupa dicuci, jangan ditinggalin aja. Kasihan Naya sama Alvin udah kerja, tapi kita yang malah ngotorin. Iya, siap, Bu. Tadi aku dibilangin sama Bu Gandis, katanya kita disuruh datang lebih pagi lagi. Soalnya kemarin ada orang nunggu di luar, padahal warung belum buka. Kita jam 5:30 aja udah di sini. Mau jam berapa lagi? Yang penting kita kerjain aja. Bu Gandis mah emang gitu orangnya. Naya, mie instan udah kamu restock apa belum? Kok saya lihat masih kurang? Kamu lupa ngisi apa gimana? Oh iya Bu, kemarin sorenya habis.
Tadi sudah saya mau ambil dari gudang, tapi Tapi kalau udah habis ya langsung diisi, jangan nunggu disuruh. Nanti kalau ada yang nyari gimana? Iya maaf Bu, nanti langsung kami isi Bu, ke stok Bu. Ya udah langsung diisi sekarang, jangan nunggu-nunggu. Siang itu, dia duduk di meja kerjanya dengan laptop yang tetap terbuka, memperlihatkan hasil kerjanya. Berkas-berkas bertumpukan, serta ia sedang berbicara pada seseorang di seberang telepon sana. Ia menjaga volume suaranya agar tidak terlalu keras, agar orang rumah tidak mendengar pembicaraannya. Halo? Halo, iya Mas Chandra? Iya, ada apa Mas? Loh. Oh, jadi ini proyeknya beneran jadi jalan Mas? Terus rencananya kapan itu? Bulan depan? Enggak, bentar Mas. Ini beneran lokasinya juga di situ? Jadi rumah-rumah maupun toko-toko yang ada di kawasan itu bakal digusur dong? Oke. Iya Mas, iya. Oke. Iya, aku usahain. Oke, iya makasih Mas. Kawasan Jalan Semur kan rumah ibu. Kalau rumah sama laring digusur kayak pembangunan, terus ibu sama adik di mana dong? Aduh, gimana cara ngomongnya ke ibu? Sudah. Sore itu, Risa sedang sibuk mengerjakan PR di ruang tamu. Tak lupa dengan buku-bukunya yang tersebar di sekitar. Tanpa ia sadari, Bu Gandis berjalan menuju arahnya dan berhenti sejenak. Beliau menatap meja makan yang masih ada bekas minuman. Kemudian, Risa, itu gelas siapa yang di meja? Aku Bu, bentar lagi aku beresin. Bentar lagi. Beresin sekarang, nanti ngebekas. Risa pun segera meletakkan gelas ke dapur dengan perasaan kesal pada ibunya. Setelah itu, ia pun kembali untuk melanjutkan tugasnya dengan langkah yang tak biasa. Risa, kamu tadi pulang sama siapa? Sama temen aku Bu, namanya Bagas. Bagas, siapa itu? Rumahnya di mana? Bu, temen biasa kok. Dia juga baik. Tapi ibu belum kenal Risa. Iya Bu, besok aku kenalin kalau ketemu. Lain kali kamu tuh pulang sendiri. Kalau nggak gitu ibu aja yang jemput. Iya Bu. Di tengah fokus dan rasa kesalnya, Risa teringat kejadian yang baru dialaminya. Kejadian itu mendorongnya untuk menemui seseorang yang ia percayai. Kak Dia, boleh masuk gak? Oh iya, boleh dong Risa, masuk. Sini. Oke. Ben kamu main ke kamar kakak, ada apa? Kak Dia capek gak sih tinggal di sini? Capek kenapa namanya? Ya, ibu tadi ngomel aku lagi. Gara-gara aku dianterin temen. Padahal kan aku udah jelasin kalau Bagas itu temen aku biasa. Bisa,
kamu kan tahu sendiri, ibu dari dulu kayak gimana. Sama kakak aja kayak gitu. Kamu tahu kan dari kakak SMA, kakak mau pergi kemanapun, selalu diatur. Mau mandi juga harus izin-izin dulu. Iya sih, tapi kadang aku ngerasa nggak punya ruang buat sendiri gitu, Kak. Semuanya dikontrol sama ibu. Ya, mau gimana lagi, kakak juga ngerasain hal itu sih. Tapi kita nggak bisa apa-apa kan. Kita juga tinggal di sini sama ibu. Kita juga cuma punya ibu. Kak Aziz enak ya, udah punya rumah sendiri sama Mbak Aul. Karena sih sama Mbak Aul itu nggak seenak itu bisa. Kamu tahu nggak sih selama ini Mbak Aul itu selalu disalah-salahin sama ibu. Nyalahin gimana? Loh, kamu nggak tahu kalau Mbak Aul selama ini disalah-salahin sama ibu? Ibu ya? Jangan keras ya. Jadi gini, ibu tuh selama ini selalu nyalahin Mbak Aul. Katanya Mas Aziz tuh jarang pulang ke rumah, terus jarang ngabarin ibu, jarang ngabarin kita, jarang ngunjungin rumah ini. Itu gara-gara Mbak Aul. Katanya ibu nih ya. Dari ibu ya? Nggak ada. Katanya ibu, Mbak Aul itu selalu ngelarang-ngelarang Mas Aziz buat datang ke sini. Padahal kan kamu tahu sendiri Mas Aziz itu kerjanya kayak gimana. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam baru pulang, ya kan? Iya sih. Nah, makanya itu. Ibu tuh nggak mau ngebuka hatinya dulu gitu buat Mbak Aul. Selama ini ibu tuh selalu nyalahin. Oke lah kalau ada kamu mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau sama aku gitu, ibu mah selalu nunjukin kalau dia nggak suka sama Mbak Aul. Aku juga heran sama ibu. Tapi ya mau gimana lagi? Kasian ya Mbak Aul. Ya, kasihan sih. Makanya itu aku mikir belakangan ini kayak ibu tuh bisa berubah nggak ya kira-kira gitu. Setelah obrolan itu, makan malam pun tiba. Bu Gandis, Diah, dan Risa berada di satu meja. Suasana sunyi, tetapi tegang. Bu Gandis terus memperhatikan cara mereka makan. Dia itu dagingnya juga dimakan, jangan dipinggirin aja. Iya bu, tapi aku nggak terlalu lapar. Gak terlalu lapar kok mau makan. Gak usah pilih-pilih deh, itu rezeki. Oke, ini udah dimakan nih. Oh iya, tadi di warung ada pembeli yang nanya mie ayam. Kalian berdua kalau temennya kesini suruh ke warung ya, kita butuh pelanggan tetap. Iya, Bu. Oh iya dia, tadi sore kamu nelpon sama siapa? Oh, kelihatannya lama banget. Tadi aku telepon sama teman kantor bu, urusan kerjaan. Urusan kerjaan? Urusan apa aja itu? Ya gitu bu, sekarang tuh perusahaan lagi proses buat pembangunan begitu. Kan aku kerjanya di properti bu. Jadi ya mau gimana pun kalau ada callingan masuk, ya otomatis aku harus ngerjain juga saat itu. Pengembangan gimana? Gini bu, kan aku kerjanya di properti. Jadi pengembangan yang dimaksud di sini tuh kayak ya mungkin pembangunan dari yang awalnya misalkan kompleks, terus nanti itu diubah gitu jadi kayak mall atau pusat perbelanjaan. Ya udah, kamu kerja bener, jangan sampai lupa keluarga. Oke bu, siap. Di sela kebohongannya, dia menyimpan banyak tekanan yang menghantui kepalanya. Ia merasa waktunya telah tiba. Mau kemana kamu? Ini kan masih sore. Aku mau ngomong sama ibu. Kalau setelah hari ini aku udah nggak bisa tinggal lagi di sini bu. Aku udah dapet kos-kosan, jadi aku harus pergi. Kos? Ngapain ngekos? Orang rumah juga masih ada, ibu juga masih ada. Terus ngapain kamu mau tinggal sendiri? Aku udah 25 tahun, Bu. Aku udah kerja, aku udah dapat penghasilan sendiri. Jadi buat bayar kos itu aku bisa. Ini semua itu bukan tentang fasilitas, Bu. Tapi yang aku mau itu cuma ruang. Ruang? Ruang apa yang nggak ada di sini? Kamar kamu itu besar, warung juga ada. Terus apa lagi yang nggak ada di sini? Semua sudah ada. Bu, aku kan udah bilang, ini semua itu bukan soal fasilitas, Bu. Tapi aku capek. Capek?
Capek apa? Ibu yang ngurusin kamu dia. Mulai dari makan, semua. Ibu yang ngurusin. Terus kamu bilang capek apa? Aku tahu ibu capek, aku tahu. Udah gak perlu diperjelas lagi, Bu. Ibu capek, tapi aku juga capek, Bu. Aku manusia, aku bukan robot. Aku capek, setiap langkahku harus diatur sama ibu. Aku makan harus diatur sama ibu. Aku temenan juga harus diatur sama ibu. Semua hal tentang aku harus diatur sama ibu. Kalau kayak gini terus, aku sama aja kayak kehilangan jati diriku sendiri, Bu. Apa-apa harus diatur sama ibu. Aku capek kalau kayak gini, Bu. Kak Dia, jangan pergi dulu, Kak. Kamu bisa diomongin baik-baik dulu. Gak bisa, Risa. Kamu udah tahu kan ibu kayak gimana sifatnya. Barusan aja ibu gak mau ngalah ngobrol sama kakak. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Kak, kalau kakak pergi dari sini, aku sendirian di sini sama Kamu nggak ibu. sendiri, kan ada ibu. Kalau pagi, siang, sore juga kan ada Kak Naya sama Mas Alvin. Enggak, Kak. Kak Aziz sudah nggak ada di sini. Dengerin, Kak, Masa aku dengerin, Kak. sendirian di sini sama dengerin, ibu? Kakak ya. Kamu di sini dulu, jaga diri kamu, jaga ibu juga. Kakak mau pergi dulu. Nggak bisa di sini. Kamu itu nggak akan jadi apa-apa kalau udah keluar dari rumah ini dia. Aku bisa kok, Bu. Aku bisa sukses. Aku bisa lebih sukses daripada ibu. Setelah semuanya udah ibu lakuin buat kamu. Aku nggak lupa kok, Bu. Aku juga tetap anak ibu, meskipun aku keluar dari rumah ini. Mau gimana pun, aku punya hak untuk nentuin jalan hidupku sendiri, Bu. Aku nggak mau terus-terusan diatur sama ibu. Aku juga manusia, Bu. Aku capek kalau harus tinggal di sini terus. Aku nggak mau, Bu. Udah, kamu tuh masuk kamar aja sana. Warung sudah sepi. Sebagian lampu sudah dimatikan. Alvin membereskan rak sendirian, bimbang antara langsung pulang atau tetap di sana. Sementara itu, Bu Gandis duduk di kasur warung dengan tatapan kosong. Tangannya pun tak bergerak sedikit saja. Alvin memperhatikannya dari sudut mata, ragu untuk menegur. Bu, udah mau aku tutup ya warungnya. Tutup aja. Gandis mau dibikinin teh dulu. Nggak usah. Tadi saya dengar, Bu, nggak sengaja. Dengar apa kamu? Tadi waktu Kak Dia panik, aku lagi ngerapiin stok di dekat pintu. Saat Bu Gandis mengetahui bahwa Alvin mendengar semua perbincangannya dengan dia, ia memilih untuk tak menjawabnya. Ia hanya diam dan memainkan ujung kasur yang ada di warung. Tatapan itu adalah tatapan yang sangat dalam, tatapan kehilangan seorang anak yang gak tahu kapan akan pulang lagi. Kak Dia itu, menurutku dia pergi bukan karena benci sama ibu. Kamu tahu apa soal itu? Nggak banyak sih, Bu. Aku juga di sini cuma karyawan aja. Tapi di sini kan aku udah hampir 2 tahun. Setiap hari aku lihat Kak Dia, aku perhatiin dia. Dia itu tipe orang yang kalau udah sampai batas kemampuannya, dia milih diam sebelum meledak. Tadi aku lihat Kak Dia nangis di dekat pintu itu. Ibu terlalu keras ya sama dia. Saya nggak bisa jawab, Bu, kalau soal itu. Tapi yang ku tahu, orang yang nggak sayang nggak akan nangis kalau dia pergi. Pulang sana, Vin. Udah malam.
Ya, Bu. Baik. Hati-hati ya, Bu. Keesokan harinya, suasana matahari pagi menyinari kehidupan. Sama seperti hari-hari biasanya, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Naya dan Alvin sudah sampai di rumah Bu Gandis. Mereka bergegas untuk membuka warung dan bersiap untuk bekerja. Setelah semuanya beres, Alvin pun pergi untuk membeli stok layangan di pasar. Tak lama setelah Alvin pergi, Bu Gandis pun berjalan menuju warung dengan tatapan sendu. Beliau menyapa Naya dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Pagi, Nay. Pagi, Bu. Mau saya bikinin teh dulu? Ya, boleh. Saya gagal ya jadi ibu. Ibu nggak gagal kok. Dia pergi, Aziz jarang pulang. Terus apa kalau namanya bukan gagal? Ibu nggak perlu menendam gitu sama diri sendiri. Menurut saya, jadi seorang ibu itu kayak bikin kue, Bu. Bisa aja hari ini berhasil, besok bisa aja bantat. Tapi kita tetap nggak berhenti bikin kue, soalnya kita senang bikin kue. Bikin kue. Iya, Bu. Nggak ada ibu yang sempurna tiap hari. Tapi ibu yang berhenti mencoba, itu berarti ibu yang gagal. Tapi ibu kan belum berhenti. Ibu masih ngurusin Risa, ibu masih jaga warung ini. Itu bukan ciri-ciri orang yang nyerah, Bu. Ibu terlalu keras ya sama mereka. Ya, mungkin iya, Bu. Tapi saya yakin ibu itu nggak ada niatan jahat. Tapi ibu tuh takut hilang mereka. Dan takut itu bukti dari cinta, Bu. Kamu ini ngomongnya kayak sekolah aja. Bukan, Bu. Saya punya ibu yang juga mirip sama ibu. Dan saya nyesel kenapa saya nggak ngasih tahu ibu saya. Kalau saya tuh tahu ternyata ibu saya sama saya. Ya, meskipun caranya bikin saya kesel sih, Bu. Makasih ya, Naya. Sama-sama, Bu. Diminum dulu tehnya, Bu, sebelum dingin. Iya deh. Sore hari di akhir pekan, Bu Gandis memutuskan untuk mengunjungi rumah Aziz dan Aul dengan membawa jajanan. Beliau merasa bahwa Aziz sudah jarang menemuinya, sehingga beliau berpikir bahwa beliaulah yang harus menemui Aziz di rumahnya. Siapa ya? Oh, Ibu. Masuk, Bu. Masuk. Oh. Ibu, aku gak bilang-bilang mau kesini. Kebetulan tadi saya buat teh. Silakan, Bu. Ibu nggak perlu bilang dulu kan buat ketemu anak ibu. Gimana kabar Ibu? Risa gimana? Risa baik. Kamu yang apa kabar? Ibu udah lama nggak ketemu kamu. Maaf Bu, kerjaan lagi padat. Padat kerjaan? Apa dilarang sama Aul? Maksudnya Bu? Ibu heran aja. Dulu sebelum menikah, kamu masih sering pulang. Setelah setahun menikah, kok kamu udah jarang pulang? Bu, Aziz itu masih sering menghubungi ibu kok. Jadi kalau ada waktu, pasti kita ke sana. Komunikasi lewat HP dengan datang langsung itu beda ya, Aul. Dulu anak ibu itu baik, namun sekarang udah berubah. Bu, Ibu tuh nggak nyalain kamu ya, Aul. Cuman ibu heran aja, dulu tuh anak ibu nggak pernah lupa sama keluarga, tapi sekarang udah lupa sama keluarga.
Bu, aku sekarang punya keluarga sendiri. Aul juga keluargaku. Rumah ini juga keluargaku. Aku nggak berubah. Aku cuma punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, ibu bukan keluarga kamu lagi. Bukan gitu maksud aku, Bu. Ibu tetap keluargaku. Tapi aku nggak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dan Aul nggak pernah ngelarang aku untuk ke rumah ibu. Bu, aku menghormati ibu. Aziz juga sayang sama ibu. Kami selalu berusaha menjaga hubungan baik. Cuma mungkin kita perlu saling percaya. Ibu cuma nggak mau kehilangan anak-anak ibu. Ibu nggak kehilangan aku kok. Aku tetap di sini. Ibu harus percaya kalau aku bisa ngatur hidupku sendiri. Iya Bu, benar apa yang dibilang Mas Aziz. Ibu gak kehilangan kami kok. Setelah pertemuan Bu Gandis, Aul, dan Aziz di akhir pekan, hari pun berganti. Pada pagi itu, Naya dan Alvin sedang sibuk membersihkan warung. Sedangkan Bu Gandis sibuk memeriksa buku catatan keuangan di ruang tamu. Tak lama kemudian, dia pun datang mengunjungi rumah Bu Gandis. Ia datang dengan perasaan yang ragu. Namun, karena keadaan memaksanya untuk datang, ia pun memutuskan untuk tetap masuk ke rumah Bu Gandis. Ibu nggak bilang. Ada, Mbak. Ada nggak ada? Makasih ya, duluan ya. Tadi Bu. Oh, kamu. Aku mau ngomong sebentar sama ibu boleh? Mau ngomong apa lagi? Mau izin pergi kemana lagi? Ini bukan soal pamit Bu. Aku mau ngomongin tentang rumah kita. Emang kenapa sama rumah? Jadi gini, ibu kan tahu kalau aku kerjanya di perusahaan properti. Jadi aku barusan dapat tugas dari kantor untuk nyampein ini ke ibu kalau rumah kita itu masuk di kawasan yang mau dipakai untuk pembangunan mall. Jadi, iya, jadi dalam waktu dekat ini rumah kita bakal kena gusur. Apa? Mos? Siapa yang bilang? Kantorku yang pegang proyeknya Bu. Aku dapat tugas dari bos buat nyampein ini ke ibu. Dalam waktu dekat ini, kawasan kita itu mau dibangun untuk mall. Dan itu suratnya juga udah turun Bu. Jadi aku nggak mungkin kalau nggak nyampein ini ke ibu. Jadi kamu tuh kerja buat orang yang gusur rumah kita. Jadi sebenarnya kamu itu kerja buat keluarga apa buat perusahaan kamu? Bu, ini kompleks Bu masalahnya. Ini bukan masalah yang sepele. Surat edaran udah turun, surat perintah buat aku juga udah turun Bu. Kalau bukan aku yang nyampein, siapa lagi? Aku takut nanti kalau malah pihak kantor yang datang, itu bukan nyampein dengan hal-hal yang baik, tapi tiba-tiba langsung digusur gitu aja. Makanya aku datang ke sini Bu, aku mau ngomong sama ibu dengan baik-baik. Aku mohon untuk kali ini, tolong bantu aku Bu. Ibu tuh udah tinggal di sini puluhan tahun lebih dia. Terus kamu mau gusur kita? Terus ibu mau tinggal di mana? Iya, aku tahu Bu, ini nggak mudah buat ibu. Tapi aku juga nggak mau ada di situasi kayak gini Bu. Ini terpaksa, ini tuntutan dari bos aku. Aku harus apa kalau udah kayak gini? Ada sih opsi lain, yaitu relokasi. Makanya aku kesini itu mau bantu ibu biar semuanya itu berjalan dengan baik. Emang Lisa udah tahu? Enggak. Lisa, Mas Aziz, Mbak Aul, semua nggak tahu. Ini aku baru ngobrol sama ibu sih. Kalau rumah ini digusur, terus ibu mau tinggal di mana?
Kalau masalah ibu mau tinggal di mana itu gampang, Bu. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Tapi yang sekarang, aku cuma mau minta izin sama ibu. Tolong, Bu, untuk kali ini bantu aku. Kalau untuk tempat tinggal nanti gampang. Mungkin ibu bisa ikut Mas Aziz sama Mbak Aul dulu. Nanti bisa ikut aku di kos. Atau Risa sama ibu sama-sama ikut sama Mas Aziz sama Mbak Aul. Bisa kok, Bu, itu, Bu. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Yang terpenting sekarang, ibu kasih izin dulu. Itu bukan urusan kita kok. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, Risa sebenarnya menyimpan luka yang amat mendalam. Luka itu lahir dari konflik dan ketegangan yang terus terjadi di dalam rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi pelindungnya. Selama ini, ia memilih diam, mengubur rapat-rapat semua beban dan rasa kecewa. Namun, pertahanan itu akhirnya runtuh. Beban yang terlalu berat memaksanya untuk melangkah menemui seorang psikolog. Di dalam ruang konseling yang tenang itu, untuk pertama kalinya, Risa berani membuka suara. Ia menceritakan setiap sudut gelap dari apa yang dirasakannya selama ini. Langkah ini memang tidak serta-merta menghapus semua masalah keluarganya. Namun, bagi Risa, ini adalah sebuah awal yang besar. Awal untuk memahami dirinya sendiri, memahami keretakan di keluarganya, dan belajar menghadapi kenyataan pahit dengan jiwa yang jauh lebih kuat. Assalamualaikum, permisi, selamat pagi. Silakan masuk. Terima kasih. Halo, Risa bukan yang kemarin sudah bikin janji ya di WhatsApp? Sebentar ya. Oke, untuk informasi ini, jadi semua yang kamu sampaikan di sesi ini akan dijaga kerahasiaannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Apabila ada yang dirasa kurang, bisa disampaikan. Terima kasih, Kamu boleh santai di sesi ini karena di sini tempat yang aman dan nyaman buat kamu. Jadi nggak bakal ada yang hakimin kamu. Kamu boleh panggil aku Kak Aul aja. Jadi apa yang bikin kamu mau kesini? Aku nggak tahu Kak harus mulai dari mana. Belakangan ini keluarga aku lagi Boleh diceritakan apa yang bikin kamu merasa paling berat? Kak dia, kakak kedua aku, dia baru aja keluar dari rumah. Kita masih tinggal sama ibu sih. Dan sejak Kak dia pergi, rumah jadi sepi dan juga tegang banget. Kamu sendiri ngerasa gimana waktu Kak dia pergi? Kayak ditinggal. Aku tahu itu keputusan dia. Aku juga nggak marah kok sama Kak dia. Tapi sekarang cuma aku yang ada di rumah sama ibu. Kadang aku ngerasa sendirian banget kalau di rumah. Kamu bilang tadi tegang. Tegangnya gimana? Ibu orangnya suka ngatur Kak. Bukan berarti ibu jahat sih ke kita. Ibu sayang kok ke kita. Aku yakin itu. Tapi caranya itu Kak yang bikin kami capek. Mau makan diatur, mau temen diatur, mau pergi kemana harus laporan. Aku kadang ngerasa kayak gak punya ruang sendirian Kak.
Kamu pernah nyoba gak ngomong langsung sama ibu soal perasaan kamu? Belum kak, takut ibu marah atau ibu ngerasa aku nggak bersyukur. Soalnya ibu udah banyak banget berkorban buat kami. Lisa, boleh aku tanya sesuatu? Menurut kamu kenapa ibu kamu seperti itu? Mungkin ibu takut kehilangan kami. Bapak udah nggak ada dari aku SD kak. Jadi ya ibu ngurusin warung, terus ngurusin kami bertiga itu sendirian kak. Mungkin ibu takut kalau ibu nggak pegang kendali, semua jadi berantakan. Kamu sangat peka, Risa. Itu insight yang bagus banget. Ibu kamu mungkin memang punya kecemasan yang besar, dan cara dia mengekspresikan adalah dengan mengontrol. Bukan karena dia nggak percaya kamu, tapi karena dia sangat takut kehilangan. Tapi itu nggak berarti bikin kami ngerasa tercekik kan? Tentu enggak. Dua hal itu bisa sama-sama benar, Risa. Ibu kamu punya alasan yang valid atas kecemasannya, dan kamu juga berhak punya ruang keduanya, nggak harus saling menghalangi. Terus aku harus gimana kak? Kamu nggak harus langsung ubah semuanya, tapi coba mulai dari satu hal kecil, cerita ke ibu, bukan dengan marah-marah, bukan juga dengan menghakimi. Tapi kasih tahu ibu apa yang kamu rasain, karena kamu tadi bilang sendiri, ibu sayang kalian. Orang yang sayang biasanya mau dengerin kalau dikasih kesempatan. Tapi gimana kak kalau malah ibu merasa diserang? Nah, pilih waktu yang tepat, bukan waktu ibu lagi sibuk atau lagi capek. Karena itu kan kamu bisa ngomong dengan aku ngerasa, bukan ibu selalu. Kan bedanya besar ya, Risa. Yang satu bikin orang defensif, yang satu bikin orang mau dengerin. Iya, aku coba kak. Dan soal Kak Dia, kamu masih bisa ngehubungin dia kan? Iya, kita kemarin masih chatting kok. Bagus. Jaga hubungan itu, keluarga bukan berarti harus tinggal di satu atap. Kedekatan itu bisa dijaga dari jarak manapun. Makasih ya Kak Aul. Sama-sama, kalau mau balik lagi atau mau cerita lebih, bisa hubungin kita ya, pintunya selalu terbuka buat kamu. Iya Kak, aku mau pulang dulu ya. Makasih Kak, permisi. Saat malam tiba, Bu Gendis mulai mematikan lampu-lampu di sudut ruangan. Saat lampu ruang keluarga mulai redup, Bu Gendis mendengar suara dari kamar Risa. Kemudian, Bu Gendis pun memutuskan untuk menemui Risa di kamarnya. Ya Bu, masuk aja. Kamu belum tidur? Belum Bu, nunggu ibu. Mau ngobrol sebentar sama ibu boleh? Boleh deh. Bu, aku mau jujur sama ibu. Bukan berarti aku nyalahin ibu ya. Aku cuma pengen ibu tahu apa yang aku rasain. Aku ngerasa kadang aku gak punya waktu buat jadi diri sendiri Bu. Bukan berarti aku gak sayang sama ibu atau kurang bersyukur. Tapi kadang aku capek Bu. Ibu ngatur kamu karena ibu sayang, Risa. Aku tahu Bu, aku juga makasih ke ibu. Aku juga butuh dipercaya Bu sama ibu, bukan cuma dilindungin sama ibu. Aku udah 17 tahun loh Bu. Aku udah bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak. Dari kamu kecil, ibu takut Risa. Ibu takut
kalau ibu nggak bisa jagain kalian bertiga. Kalau ibu nggak ngejagain kalian, terus siapa lagi? Tapi ibu nggak sendirian kok. Ada aku, ada Kak Aziz, terus juga masih ada Kak Dia. Kita nggak kemana-mana kok Bu, kita cuma butuh kepercayaan aja. Ibu nggak mau kehilangan kalian. Ibu nggak akan kehilangan kami kok. Kami tetap sayang sama ibu. Tapi sayang itu juga butuh kepercayaan, Bu. Di tengah gelapnya malam, 3 bersaudara berkumpul di kamar kos milik Dia. Meski tidak besar, kamar itu tampak rapi dan sederhana. Dia duduk bersila di atas kasur dengan laptop yang masih terbuka di hadapannya. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari balik pintu. Tanpa beranjak dari tempat duduknya, dia mempersilahkan tamu di luar untuk masuk. Pintu pun terbuka, dan ternyata Aziz serta Risa telah datang. Akhirnya malam itu, mereka berkumpul untuk saling berbagi cerita dan mencurahkan isi hati yang selama ini dipendam. Namun, obrolan yang awalnya berlangsung tenang, perlahan berubah menjadi perdebatan yang emosional. Boleh masuk gak Kak? Aku bawa cemilan nih. Hai Kakak. Sama Mas Aziz juga. Ini Tumben. dia mumpung lagi ini di rumah. Oke. Bawa cemilan buat Kakak. Yang benar ini repot-repot, makasih loh ya. Nggak kok Kak. Sini, duduk. Sini. Lumayan juga ya kamarnya, nggak sesempit yang aku bayangin. Iya ya. Kan aku udah bilang, pinter kan aku miliknya. Iya sih Mas, kamarnya lumayan ya. Ginilah, tapi tetap aja kecil. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting tenang deh. Tenang gimana? Sepi bukan? Ya kadang, tapi mending lah daripada kamu tahu sendiri lah. Kamu gimana di baik-baik saja di sini? Aku oke sih, cuma ya kerjaan lagi penuh aja. Makanya pikiran aku jadi kemana-mana. Soal ibu, Ya gitulah Mas. Tahu nggak, sebelum aku pindah ke kos, ibu tuh bilang, kalau aku keluar dari rumah, aku tuh nggak bakal jadi apa-apa. Gila nggak tuh? dia bilang gitu. Iya Mas, dia bilang kayak gitu. Nih tanya aja ke Marisa. Risa ada kok waktu itu. Risa di depan aku, dia ngedengerin semuanya. Persis depan pintu ibu bilang, kalau aku keluar dari rumah aku nggak bakalan jadi apa-apa. Ya itu nggak bener, ibu nggak bisa ngomong gitu ke kamu. Ya makanya aku pergi. Tapi cara kamu pergi juga, Kenapa cara pergiku Mas? Ada yang salah sama cara aku pergi? Aku selama ini udah diam loh. Aku diatur-atur terus sama ibu. Aku juga udah dewasa Mas, aku udah 25 tahun. Aku nggak bisa terus-terusan disetir sama ibu. Setiap aku harus kerja, setiap aku harus main, aku harus keluar, semuanya harus diatur sama ibu. Semua serba diatur sama ibu, aku juga capek Mas. aku nggak bilang kamu salah, cuman timingnya. Lucu banget ya kalian. Kalian ngomongin timing, kamu ngomong timing Mas ke aku. Nggak habis pikir ya. Kapan timing yang pas itu? Sampai aku udah nggak bisa nafas lagi. Kamu dramatisasi. Kamu bilang aku dramatisasi. Enak banget kamu bilang kayak gitu. Oke, kamu bilang aku dramatisasi karena kamu enak. Kamu udah bisa keluar dari rumah bebas. Kamu udah punya kehidupan kamu sendiri sama Mbak Aul. Kamu udah punya rumah sendiri sama penghasilan kamu sendiri. Sedangkan aku, oke aku kerja. Aku dapat penghasilan aku sendiri. Tapi aku tetap aja disetir sama ibu. Aku nggak bisa sebebas kamu, Mas. Enak ya jadi kamu. Aku nggak nilai keputusan kamu. Kak, udah. Kak dia juga. Gak usah ngerasa seakan-akan nyesel deh pergi dari rumah. Ini kan yang kakak mau. Ini kan pilihan kakak dari dulu. Iya, Risa. Kalau iya ya udah jalanin aja. Jangan kayak gitu terus-terusan, Kak. Kamu juga, Kak. Kamu juga seneng kan pergi dari rumah? Risa, Kalian berdua tuh gak ada yang tahu.
Gimana sedihnya ibu sejak kalian pergi? Aku yang lihat, aku yang ada di rumah, Kak. Apalagi setelah Kak Dia pergi dari rumah, ibu sering ngelamun di warung sendirian duduk gak ngapa-ngapain. Kayak orang kehilangan banget. Aku yang lihat, Kak, sedihnya gimana jadi ibu. Dan aku nggak tahu harus ngapain. Aku tuh nggak apa-apa harus temenin ibu. Aku tuh nggak apa-apa harus jagain ibu. Tapi aku juga butuh kalian, Kak. Aku butuh kalian berdua. Kamu bener, Sa. Aku minta maaf ya, Sa. Kakak selama ini gak pernah mikirin posisi kamu. Gak perlu minta maaf. Aku perlunya kalian jangan hilang. Iya, kamu janji kamu gak akan hilang kok. Kami akan terus ada di sisi kamu. Sama ibu juga. Udah ya, senang-senang. Aroma masakan hangat mulai memenuhi seluruh penjuru ruangan. Dia dan Risa tampak sibuk memastikan alat makan dan menyiapkan masakan untuk disajikan. Tak lama kemudian, keheningan pecah oleh suara ketukan yang terdengar dari arah pintu depan. Ini adalah ketukan yang sudah mereka tunggu-tunggu, yaitu Aziz dan Aul yang akhirnya telah datang. Mengetahui kehadiran mereka, Risa bergegas menuju pintu depan. Membukanya dengan semangat, menyambut dengan ceria, lalu mempersilahkan keduanya melangkah masuk ke dalam rumah. Siapa kak? Kurang tahu ya. Coba kamu cek aja ke depan Risa, siapa tahu Mas Aziz sama Mbak Aul datang. Atau mungkin tetangga, gak tahu deh. Mas Aziz sama Mbak Aul katanya sih kemarin gitu. Tapi coba kamu cek dulu aja. Kakak tunggu di sini ya? Ya. Kak Aziz, Kak Aul. Woi, anak gaul, udah gede sekarang. Iya ya, makin cantik sekarang. Gimana kabarnya Risa? Baik, Kak. Kak Aul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pasti udah punya pacar ya? Ini belum, Kak. Gak boleh sama ibu. Bohong kan kamu? Serius? Tuh, kalau udah ngobrol berdua aku jadi nyamuk ini. Astaga, malah ngobrol depan pintu. Ayo, mau banget. Masuk. Akhirnya kalian udah dateng. Ayo duduk. Nih, Ibu buat roti apa itu? ini ibu buat poci brownies. Makan dulu. Enak banget. Ibu tahu aja nih. Baca doa dulu. Diambil. Ayo Aziz, diambil. Iya. Kak, mau nggak? Nggak, ambil sendiri. Makan. Rasa coklatnya mantap sih. Melting di mulut gitu, Bu. Senang banget, Kak. Ini ibu yang buat. Keren ya, Ibu. Ibu tuh emang jos nih. Kalau bikin roti tuh selalu enak. Oh iya Bu, soal rumah gimana? Itu udah dikirim. Ibu udah pikirin sih, tapi ibu percaya pasti kamu bisa mengevaluasi. Oke, aku pasti bakal bantu. Oke. Nanti kita figure out bareng-bareng kok, Bu. Gak usah khawatir. Iya Bu, nanti Mas Aziz sama aku akan bantu Ibu. Kalau ada tempat baru, warungnya tetap bisa jalan kok, Bu. Maya sama Alvin juga pasti mau ikut. Kalian, makasih ya. Sama ya, Bu. Ya, makan lagi. Habis. Masih satu. Suasana di meja makan itu justru terasa jauh lebih hangat dari malam-malam sebelumnya. Obrolannya hangat mulai mencairkan suasana yang sempat membeku. Memang,
persoalan dalam keluarga mereka belum sepenuhnya selesai. Luka-luka lama tidak bisa sembuh dalam semalam. Namun, di momen inilah perlahan-lahan mulai tumbuh ruang baru. Dinding pembatas yang bertahun-tahun dibangun oleh rasa kecewa dan amarah, malam ini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pintu yang sempat terkunci rapat akibat ego, kini perlahan-lahan mulai terbuka kembali. Ini bukan lagi tentang pintu fisik rumah mereka, melainkan pintu hati Bu Gandis dan pintu hati seluruh anggota keluarganya yang kini siap untuk saling memaafkan. Seperti hari-hari biasanya, Naya dan Alvin tampak sibuk menata barang-barang di warung. Mereka menyiapkan segala sesuatu sejak pagi, memastikan semuanya tertata rapi seperti yang selalu mereka lakukan. Di sela-sela kesibukan itu, sesekali keduanya mengobrol ringan, saling bercanda dan berbagi cerita sederhana. Suasana pagi pun terasa hangat, tenang, dan penuh keakraban. Nai. Enggak deh. Oke. Naya, pinya udah kamu isi? Udah Bu, tadi pagi udah aku isi di situ. Bagus dah kalau gitu. Makasih ya. Kita banget ya untuk hari ini. Semoga terus kayak gini ya. Ya. Kemanapun kamu pergi dan sejauh apapun kakimu melangkah, akan selalu ada satu tempat yang tak pernah bisa kamu lupakan, yaitu rumah. Rumah bukan sekedar bangunan atau tempat untuk berteduh, melainkan ruang yang menyimpan kenangan, kasih sayang, dan cerita perjalanan hidup. Di sanalah seseorang belajar tentang arti kebersamaan, tentang menerima, dan tentang kembali. Sebab pada akhirnya rumah adalah arah yang akan selalu memanggilmu untuk pulang. Iya maksudnya. Asli. Risa. Saya kan makan lengkok. Market. Di warung ada pembeli yang Sabar. Guys, ini ada istri. Siapa ya? akan jadi gapalan. Kamu bau.